Halo semuanya, kembali lagi kita di WFA, Worship from Home. Hari ini kembali gue ajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan gue percaya keadaan kita hari ini tidak menghalangi kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami ingin datang menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Pimpin setiap kami supaya hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke, hari ini kita mau dengerin firman yang pasti gue harap juga kena di setiap kita. Coba kita buka dulu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Berbunyi seperti ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antiokhia lah, murid-murid tersebut pertama kali disebut Kristen. Jadi kalau mungkin di antara kita pernah ujian agama gitu ya di sekolah-sekolah kita, dan kita dapat suatu pertanyaan, kapan pertama kali para murid disebut Kristen? Maka kita hari ini tahu jawabannya, di Antiokhia. Tapi sebenarnya sebutan pada waktu itu di Antiokhia itu bukanlah sebutan yang wow. Bahkan sebutan itu lebih berupa atau lebih berbunyi seperti sebutan ejekan. Sebutan ejekan. Sebutan ejekan bagi mereka yang mengikut Kristus. Bagi mereka yang mengikut Kristus. Kristen itu disebut sebagai sekte waktu itu. Mereka anggap, wah ini sekte Kristen ini adalah orang-orang yang milik Kristus. Misalnya kalau kita menyebut orang-orang Herodes, maka kita sebutnya Herodian. Dan demikian pula, orang-orang Kristen waktu itu disebutnya Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus, orang yang milik Kristus disebutnya Kristen. Lalu, kalau begitu, kalau sebutan kita sebagai Kristen itu cuma ejekan, apa yang membuat Kristen spesial? Yang membuat kekristenan spesial itu adalah kehidupan kekristenan itu sendiri. Kehidupan kekristenan itu sendiri yang membuat kita spesial. Bukan sebutan. Sebutan itu, ingat yang tadi yang barusan gue jelasin. Yang barusan gue jelasin bahwa kekristenan itu pada waktu itu cuma sebutan ejekan. Tapi mengapa spesial? Karena hidupnya. Hidupnya yang spesial. Hidupnya yang istimewa. Kekristenan artinya to be like Christ. Kekristenan artinya to be like Christ, seperti Kristus. Inilah justru yang istimewa, teman-teman. Kehidupan Kristus yang ada di dalam di dalam kehidupan para murid, itulah yang spesial. Itulah yang istimewa. Mereka apakah akhirnya disebut sebagai orang aneh? Enggak. Mereka orang biasa. Tapi orang biasa yang memiliki pikiran Kristus. Orang biasa yang memiliki perasaan Kristus. Orang biasa yang memiliki perilaku Kristus. Mereka orang biasa? Iya, orang biasa. Tapi punya pikiran, perasaan, dan perilaku seperti Kristus. Pikiran mereka hanya semata-mata untuk mencari kehendak Tuhan. Hati mereka hanya semata-mata untuk mengerti perasaan Tuhan, perasaan Bapa. Dan tindakan mereka, perilaku mereka semata-mata hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah istimewanya kekristenan. Itulah istimewanya kekristenan. Namun sayangnya, dunia kita hari ini hampir kehilangan kekristenan yang demikian. Terlebih utama anak-anak muda hari ini. Anak-anak muda Kristen hari ini. Kita hampir terhilang dari kekristenan yang sejati. Kita hampir terhilang dari suatu kehidupan Kristus yang sejati, yang hidup di dalam setiap kita. Hampir terhilang. Hampir terhilang. Rata-rata mereka hanya beragama Kristen. Pergi hari Minggu ke gereja, pelayanan dan segala macamnya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, tidak menghidupkan Kristus. Tidak menghidupkan Kristus. Aduh, sungguh mengerikan. Sungguh mengerikan. Jadi dunia kita hari ini dipenuhi oleh Kristen palsu mungkin ya kita sebutnya. Nggak original, nggak asli. Karena Kristen yang asli adalah Kristen yang orang-orang menghidupi Kristus dalam hidupnya. Seperti para murid-murid pada waktu itu di Antiokhia. Jadi kalau kita melihat diri kita hari ini, apakah jangan-jangan kita Kristen palsu? Apa jangan-jangan kita Kristen palsu? Yang ke gereja iya, tapi kehidupan sehari-harinya kita masih rokok, masih mabuk, masih hidup dalam dosa, seks bebas, pacaran gak bener, ngomong sembarangan, hidup dalam pornografi.
tapi tetap gereja hari Minggu. Waduh, jangan-jangan kita sedang menjadi Kristen yang palsu. Bukan Kristen yang original. Bukan Kristen yang original. Dan ini sungguh membahayakan. Dan ini membinasakan kita. Karena the true Christianity adalah orang-orang yang hidupnya seperti Yesus hidup. Inilah istimewanya kekristenan itu sendiri. Inilah wow-nya kekristenan itu sendiri. Jadi jangan bangga dengan, wah gue Kristen. Wah gue bisa ke gereja. Seminggu bisa, setiap hari gue ke gereja. Jangan bangga itunya. Harus dibanggakan apa bangganya? Bangganya apakah aku sudah hidup seperti Kristus atau belum? Disitulah letak kebanggaan kita harusnya. Bukan sebutan Kristennya, tapi kehidupannya udah jadi Kristus belum? Maka dari itu, hari ini yang mau gue sampaikan adalah the true Christianity. Kekristenan yang sejati, kekristenan yang original adalah kekristenan yang menghidupkan Kristus dalam hidupnya. Sungguh hebat kalau kita bisa menghidupkan kembali Kristus yang sudah meninggal, yang sudah mati demi kita 2000 tahun lalu, dan sekarang kita hidupkan kembali dalam hidup kita. Wah, itu sungguh luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi the true Christian? Kalau mau, ayo kita berjuang bareng-bareng. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Jangan sampai kita mati sebagai Kristen yang palsu. Kita harus meninggal. Suatu saat kita meninggal, pasti itu kematian menunggu kita. Matilah sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen. Matilah sebagai orang-orang Kristen yang terhormat. Kenapa terhormat? Karena dia mati dengan karakternya yang seperti Kristus. Punya pikirannya seperti Kristus. Dia pikirin apa yang harus dilakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Perasaannya dia nggak mungkin gampang baper, gampang benci orang, nggak mungkin. Dia akan jaga perasaannya dengan baik. Karena dia mau memberikan hatinya seutuhnya untuk Tuhan. Dan perilakunya pasti jelas. Perilakunya jelas, pasti mereka berdampak bagi sekitar, berdampak bagi dunia. Makanya Alkitab, kalau kalian pernah baca, Alkitab bilang, di tengah angkatan yang sudah bengkok hatinya ini, jadilah terang, jadilah bintang. So, hari ini gue mau encourage kalian bahwa the true Christian adalah mereka yang hidup seperti Kristus. Maukah kita hidup seperti Kristus? Mari berjuang bersama. Amin. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kau telah memberikan kami kesempatan, Bapa, untuk dapat mendengar firman-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu, KJM, yang sudah membawakan firman-Mu, Tuhan. Kiranya apa yang difirmankannya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bukan sekadar hanya memahami, tapi kami juga melakukan firman-Nya, Tuhan. Dan Bapa,
Kami juga berdoa untuk program ini, sehingga program ini dapat berjalan terus dan dapat menjangkau jiwa-jiwa anak-anak yang lebih lagi untuk dapat datang melayani-Mu dengan tulus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.